Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya. Penetapan perundang-undangan yang sementara digodok, pertanyaan kami Pak, singkat saja bahwa apakah ini dapat melewati masa sidang berikut Agustus dan September atau sampai kapan harus menunggu? Terima kasih. Saudara-saudara, para kepala desa, Pak Menteri tadi menginginkan ada harapan-harapan dari para kepala desa yang mungkin bisa direalisasikan dan atau bisa mengatasi apa yang menjadi kesulitan di desa dengan dihubungkan dengan kebijakan dari Kementerian Desa. Silakan ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan. Satu, ada lagi dua, baik, cukup dua. Oh, tambah satu perempuan. Jadi 3 orang Pak Menteri bisa. Baik, silakan maju ke depan, memperkenalkan nama dan kemudian alamat desa. Silakan tiga maju saja ke depan. Yang tadi angkat tangan. Sebagai informasi Pak Menteri bahwa Kabupaten Kepulauan Talaut salah satu desanya tahun ini mendapatkan juara 2 nasional untuk desa SDGs yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, diwakili oleh Desa Moromi. Silakan Pak Kepala Desa, silakan. Terima kasih. Nama saya Philip Malori, jabatan Kepala Urusan Pemerintahan Desa Bantane. Yang menjadi permohonan kepada Pak Menteri Desa, karena ini merupakan satu kendala di desa, yaitu tunjangan perangkat desa kalau boleh dicairkan setiap bulan. Terima kasih. Yang selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan. Yang saya hormati Pak Menteri Desa, bahkan Pak Bupati. Langsung saja, nama saya Heli Purmaten, Kepala Desa Belitung Selatan, Kecamatan Salibabu. Terima kasih kunjungan Pak Menteri di Kabupaten Kepulauan Talaut. Saat ini saya mungkin merupakan keterwakilan dari kelompok yang di sebelah kanan ini Pak. Usul kami begini, memang kami mengakui bahwa dana desa yang telah diturunkan kepada kami sebagai desa-desa yang di Kabupaten Kepulauan Talaut secara khusus ini memang sudah sangat membantu kami hubungan dengan berbagai kegiatan pembangunan bahkan pun pemberdayaan yang ada di desa. Namun kami pun tetap mengharapkan bantuan dari Kementerian Desa apabila ada jaringan kami yang boleh sampai ke sana. Ketika ada produk-produk unggulan desa yang belum dapat terjawab melalui anggaran dana desa, apakah kami boleh difasilitasi untuk menyampaikan proposal langsung ke Kementerian Desa? Tolong informasinya Pak Menteri, supaya kami pun dari perwakilan Kepala Desa berupaya untuk datang langsung ke Kementerian Desa membawa usulan yang sampai saat ini belum terjawab dari anggaran dana desa. Selanjutnya permohonan kami sebagai daerah perbatasan langsung tentu sangat mengharapkan ada pengecualian. Mohon maaf ini langsung ya Pak, ada pengecualian bagi kami yang ada di daerah perbatasan. Mungkin ada operasional khusus yang tentu mendukung kami sebagai pemerintah yang ada di desa. Walaupun tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa akan ada kenaikan, tetapi setidaknya kami yang ada di daerah perbatasan ada perhatian khusus. Mungkin demikian. Terima kasih Pak. Silakan. Terima kasih. Pertama, mengucapkan selamat datang di bumi Porodisa Kabupaten Kepulauan Talaut kepada Bapak Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Beberapa pertanyaan yang perlu kami sampaikan sudah tercover oleh dua teman tadi, tapi pada intinya bahwa secara umum kami meminta semacam penegasan, kejelasan tentang apa
apa yang terkandung dalam rancangan undang-undang desa, rancangan undang-undang revisi undang-undang nomor 6 yang merupakan inisiatif DPR dan saat ini tinggal menunggu penetapannya. Antara lain persoalan masa jabatan yang 9 tahun itu, karena itu menjadi konsumsi LSM, seakan-akan bahwa itu karena kepentingan orang per orang yang ada di DPR dan bahkan kepentingan dari Menteri Desa, bahkan kepentingan pribadi dari para kepala desa yang dalam lembaga atau institusi desa. Misalnya contoh yang telah disampaikan oleh Abdesi dalam rekomendasi Abdesi hasil Rakernas yang hari ini menjadi bahan draft rancangan undang-undang, karena dianggap bahwa itu hanya kepentingan orang per orang. Padahal terus terang Pak, yang dimaksud oleh apa yang menjadi dambaan dan harapan 9 tahun itu adalah ketika kepala desa hanya menjabat 6 tahun, bukti nyata telah kami alami bahwa 3 tahun itu masa penderitaan, di mana para kandidat-kandidat lain yang kalah mempersoalkan dan seakan-akan mempersulit pemerintahan. Yang kedua, untuk operasional yang ada, kami memohon kiranya tetap diperjuangkan, karena Kementerian Desa adalah kementerian yang terkait persoalan desa. Saya kira persoalan desa dari sekian ribu, puluhan ribu desa yang ada di Indonesia itu sudah tercover oleh Kementerian Desa, kesulitan-kesulitan yang dialami. Apa yang kami alami di Talaut, Pak, mungkin tidak dialami oleh teman-teman kepala desa dan perangkat desa yang ada di Jawa. Oleh karena itu, tolong diperjuangkan. Dan kemudian yang terakhir, apa yang menjadi dambaan dan harapan dari Bapak Presiden dalam pidato kenegaraan tadi, bahwa menuju Indonesia maju, melaju menuju Indonesia emas, itu sangat membutuhkan apa yang menjadi peruntukan penggunaan dana desa pada sumber daya manusia. Sehingga kami bermohon kiranya kami tetap diperhatikan secara khusus untuk penetapan perundang-undangan yang sementara digodok. Pertanyaan kami Pak, singkat saja, bahwa apakah ini dapat melewati masa sidang berikut Agustus dan September, atau sampai kapan harus menunggu? Terima kasih. Baik, silakan duduk kembali. Tadi ada pertanyaan dari kepala urusan pemerintahan, tapi apakah ini menyangkut dengan alokasi dana desa? Itu menjadi domain dari pemerintah kabupaten. Nanti kita diskusikan. Tapi jika Pak Menteri ingin berikan komentar, silakan Pak Menteri. Kemudian yang kedua menyangkut dengan Nyonya Purwobaten tadi disampaikan tentang apakah bisa ada proposal dari desa langsung ke desa, dan apakah bisa dipertimbangkan adanya alokasi dana khusus untuk daerah perbatasan seperti di Kabupaten Kepulauan Talaut ini, khusus untuk desa-desanya. Dan yang kemudian yang ketiga, ada pertanyaan dari Pak Dedi Tuang dari Kepala Desa, menanyakan soal kapan realisasi dari undang-undang yang sudah sementara dibicarakan, Pak. Silakan Pak Menteri. Terima kasih. Yang terakhir terkait dengan kapan revisi ini selesai. Yang pasti Kementerian Desa dikasih batas waktu selambat-lambatnya akhir Agustus sudah harus menyerahkan usulan kepada Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator untuk revisi Undang-Undang Desa. Jadi revisi Undang-Undang ini koordinatornya Kementerian Dalam Negeri, anggotanya Kementerian Desa, Kementerian Kumham, Kementerian PAN-RB, kemudian Kementerian Keuangan. Jadi ada
ada 5 kementerian yang terlibat di dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, dari Kementerian Desa akan kita lakukan finalisasi tanggal 22 Agustus nanti. Jadi pulang dari sini langsung kita bahas lagi. Kemarin sudah kita bahas sampai jam 2 malam. Nanti akan kita coba finalisasi tanggal 22 Agustus. Yang pasti saya jamin yang dari Kementerian Desa akhir Agustus sudah akan masuk di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian batas waktu sesuai dengan perundang-undangan, respon pemerintah kepada badan legislasi di DPR RI itu harus sudah diberikan respon pada 18 September. Nah, nanti bisa dihitung kira-kira kapan selesainya itu. Tapi clue-nya seperti itu. Itu yang terkait dengan kapan kira-kira revisi Undang-Undang Nomor 6 2014 ini bisa diselesaikan. Nah, terkait materi tadi sudah saya singgung, termasuk di dalamnya ada masa jabatan kepala desa, kewajiban besaran dana desa yang harus terus naik sampai dengan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Kemudian perangkat desa, lupa saya, perangkat desa juga masuk menjadi bahasan serius kita di Kementerian Desa, utamanya terkait dengan status perangkat desa. Karena banyak sekali asosiasi perangkat desa yang datang ke saya untuk minta agar status perangkat desa ini dijelaskan, dipertegas. Karena di undang-undang yang ada belum terlalu tegas. Meskipun agak susah, karena kalau dikatakan ASN nggak bisa. Perangkat desa itu kerjanya 1 kali 24 jam, bukan sekedar pekerjaan birokrasi. Kalau kemudian P3K juga nggak pas. Nah, sama dengan pendamping desa. Pendamping desa itu statusnya P3K enggak, bukan ya, P3K bukan, ASN bukan, honorer yang tetap juga bukan. Sehingga kalau ditanya status pendamping desa itu apa? Yang bukan. Itu jawabnya. Nah, perangkat desa kita upayakan dipertegas nanti di dalam undang-undang yang kita revisi ini supaya ke depan posisi hak dan kewajibannya menjadi semakin jelas. Termasuk di dalamnya adalah hak yang terkait dengan perangkat desa. Yang tentu itu nanti juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah pusat. Kemudian yang terkait dengan proposal tidak boleh dilarang, ya, tidak boleh dilarang. Kalau ada proposal pasti diterima oleh Kementerian Desa, meskipun baginya juga tidak mudah, karena anggaran di Kementerian Desa tidak terlalu besar, sementara tanggung jawabnya besar. Tapi kita juga bekerja sama dengan kementerian lain. Misalnya hal-hal yang sifatnya agak besar selalu kita bawa ke PUPR, karena di sana anggaran untuk infrastruktur lebih banyak. Kemudian hal-hal yang terkait dengan kementerian lain akan kita fasilitasi. Jadi bukan berarti bahwa ketika Kementerian Desa menampung aspirasi kemudian bisa menyelesaikan sendiri, saya jawab pasti tidak bisa menyelesaikan sendiri. Meskipun ada beberapa yang bisa diselesaikan sendiri oleh Kementerian Desa. Misalnya terkait dengan BUMDes, terkait dengan desa wisata, terkait dengan pembinaan, penguatan SDM dan lain-lain, itu bisa dilakukan oleh Kementerian Desa meskipun tidak bisa mengcover seluruh desa dalam 1 tahun anggaran. Itulah makanya kita di dalam merencanakan dan melaksanakan program di Kementerian Desa selalu bicara berkelanjutan. Nah, terkait dengan desa-desa perbatasan, memang ini menjadi perhatian kita semua dan kita sepakat untuk desa-desa perbatasan harus ada formula khusus di dalam penentuan besaran alokasi dana desa. Sehingga kalau sementara ini jumlah penduduk, warga miskin, kemudian infrastruktur, luas wilayah dan seterusnya, ke depan kita minta dan akan kita masukkan juga di dalam revisi undang-undang, desa-desa di perbatasan
harus mendapatkan afirmasi yang berbeda dengan desa-desa di luar perbatasan. Itu akan banyak dinikmati oleh sepanjang jalur di daerah Indonesia Timur yang memang banyak sekali desa-desa perbatasannya. Saya kira itu Pak Bupati yang bisa saya sampaikan. Nah, nanti kalau ada hal yang belum tersampaikan bisa disampaikan langsung kepada para dirjen. Ada dirjen PDP, berdiri Pak. Ini Pak Sugito, dirjen pembangunan desa dan pedesaan. Kemudian ada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Prof. Dr. Lutfi. Ini juga nanti bisa menyampaikan aspirasi apapun, dan para direktur ada juga dirjen transmigrasi. Meskipun di sini tidak ada transmigrasi, tapi kita juga bawa siapa tahu banyak hal yang bisa dikerjasamakan di sini. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.